Kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. 1. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan atau informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis, menampilkan utuh kompetensi yang akan dikuasai peserta didik, dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi kurikulum yang sesuai. Nah, bahan ajar merupakan kesatuan sumber informasi yang telah disusun secara sistematis sebagai arahan kegiatan pembelajaran dan dasar pengembangan pengetahuan peserta didik berdasarkan pengalaman belajar mereka. Sehingga, bahan ajar dapat memenuhi kebutuhan dan keingintahuan siswa terhadap suatu pengetahuan yang baru. 2. Fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar merupakan berupa buku teks bagi guru yang dinyatakan oleh Sitepu 2012, yaitu dipergunakan sebagai acuan dalam 1. Membuat desain pembelajaran, 2. Mempersiapkan sumber-sumber belajar, yang ketiga, mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, 4. Memberikan tugas, 5. Menyusun bahan evaluasi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran, yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan dasar kurikulum yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Kriteria kualitas bahan ajar. Nah, fungsi bahan ajar adalah untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang bermakna. Untuk tercapainya fungsi bahan ajar tersebut, maka bahan ajar harus memiliki nilai yang dapat dipercaya dan dapat menarik siswa. Dari suatu bahan ajar, memuat kelayakan bahan ajar tersebut. Nah, dalam penyusunan bahan ajar harus mencakup 3 prinsip penyusunan yang disyaratkan oleh Depdiknas 2006, yaitu relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Nah, bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi. Konsistensi berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, materi pembelajaran yang disediakan dalam bahan ajar hendaknya cukup untuk membantu peserta didik dalam penguasaan kompetensi dasar. 4. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk atau tempat belajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tematik perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan, alat, media, atau sumber belajar lainnya yang ada di dalam kelas. Diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah, disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. 5. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. 6. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan.
Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan, itu penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Nah, pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal, atau nonverbal. Penguatan verbal berupa kata-kata, kalimat pujian, dukungan, atau dorongan. Sedangkan penguatan nonverbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti 1. Raut wajah atau mimik muka, 2. Gerakan atau isyarat badan, 3. Gerak mendekati peserta didik, 4. Sentuhan. 5. Itu kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda-tanda lainnya, dan penguatan dengan benda atau barang. 7. Sarana prasarana sumber belajar media. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran, misalnya gedung ruangan, dan lain-lain. Dalam pembelajaran tematik, diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran, yang pada dasarnya itu relatif sama dengan pembelajaran yang lainnya. Hanya saja dia memiliki khas tersendiri. Dalam pembelajaran tematik, guru harus memilih jeli media yang akan digunakan. Dalam hal ini, media tersebut harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang studi yang terkait. Karena digunakan untuk pembelajaran, konsep yang direkakan oleh tema, maka penggunaan sarana pembelajaran dapat lebih efisien jika dibandingkan dengan pemisahan bidang studi. Yang kedua, sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Nah, sumber belajar tersebut meliputi seperti buku, bahan cetak lainnya, serta yang lainnya.